Kita mulai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan hikmat sehat sehingga pada hari ini semuanya bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Allah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita sebagai umatnya akan terus tetap mendapat syafaat dan hidayahnya dari beliau. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ibu saya ucapkan sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini merupakan salah satu program rangkaian kegiatan dari pendidikan guru penggerak yang dimana saya akan melakukan diseminasi atau pengimasan atau bahasa simpelnya itu adalah menginformasikan tentang pengetahuan ataupun wawasan terkait materi yang ada di guru penggerak. Nah, dalam materi ini memang kalau dilihat sangat bermanfaat, jadi bisa kita pakai, bisa kita gunakan di kelas kita masing-masing, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya juga menghimbau barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin menjadi guru penggerak selanjutnya dipersilakan, karena memang secara manfaat itu sangat banyak Bapak dan Ibu. Ya, bagi guru honor, kalau dia sudah lulus dan dapat sertifikat guru penggerak, maka dia itu mendapatkan yang namanya kode tiket, gitu ya, untuk para tema. Maksudnya apa? Dia akan didahulukan untuk mengikuti PPG. Apa itu PPG? Itu adalah pendidikan profesi guru. Jadi ketika lulus nanti akan mendapatkan sertifikasi, gitu ya. Nah, sekarang kan banyak ya Bapak dan Ibu guru kalau yang masih honor itu terkadang mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan sertifikasi. Nah, apabila Bapak dan Ibu lolos punya sertifikat guru penggerak, maka akan didahulukan, ya. Nah, di Kecamatan Megamendung di kita itu sudah ada guru honor yang ikut dan sudah lolos, sudah dapat sertifikat guru penggerak. Dia adalah guru dari Cipayung 6, namanya Pak Irfan. Jadi dia nggak usah ngantri lagi Bapak Ibu, tapi langsung. Jadi sekarang itu dia sedang ada di tahap untuk ikut PPD, gitu ya. Jadi untuk guru penggerak ini bisa diikuti oleh siapa saja, baik itu guru honor ataupun guru ASN, gitu ya. Nah, untuk guru ASN misalnya yang belum mendapatkan sertifikasi pun sama. Jadi ketika dia sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak, maka akan didahulukan. Atau Pak, saya memang sudah dapat sudah jadi ASN, sudah dapat sertifikasi, mau apa lagi, gitu ya. Nah, kalau kita tidak dapat gitu ya. Terus buat apa lagi, gitu ya, ikut-ikutan hal semacam ini. Ini yang saya tahu adalah untuk jenjang karir Bapak dan Ibu. Jadi di aturan yang sekarang itu, kalau tidak salah, ketika ingin menjadi kepala sekolah itu, dia syaratnya adalah harus mempunyai sertifikat guru penggerak ataupun nanti untuk di pengawas katanya mendapatkan semacam apa ya, nilai tambah, gitu ya, nilai plus. Nah, barangkali Bapak dan Ibu bisa nggak bosan di sekolah, gitu ya, saya ngajar lagi, gitu. Pengen ada hal yang baru, maka silakan Bapak Ibu untuk ikut program ini, gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung saja ke materi hari ini. Ini mengenai budaya positif. Nah, coba jika mendengar kata budaya positif, apa sih yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Nggak usah lihat itu Bapak Ibu, tebak saja ya. Kalau mendengar kata budaya positif, coba nawa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu. Kenapa? Cara berpikir, boleh deh. Yang lain, budaya. Nah, kalau mendengar kata budaya, apa sih kira-kira? Melestarikan kebiasaan. Nah, ini tahu yang tepat guru bahasa Indonesia tahu ya arti kata. Katanya budaya itu kebiasaan. Tapi kalau positif apa? Hal baik ya. Jadi intinya adalah budaya positif ini terkait tentang hal-hal baik, kebiasaan baik yang nanti diterapkan di sekolah kita, khususnya adalah di kelas masing-masing. Ya,
pembahasannya tentang seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada 6 konsep inti Bapak Ibu yang akan dibahas pada budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan institusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti tentang bagaimana menerapkan budaya positif. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, kita simulasi yuk bareng-bareng. Di sini ada 2 nih, guru A dan guru B. Guru A bertugas apa Bapak Ibu? Guru A itu tugasnya adalah mengepalkan tangan. Bisa nggak tuh? Oh, pasti bisa ya. Kamu dari ngepel, ngepel izin, bisa resep gitu ya. Mengepalkan tangan dengan mengenggam sesuatu yang penting bagi dirinya. Jadi seakan-akan di dalam tangan Bapak Ibu ini ada hal penting, gitu ya. Tinggal digenggam saja. Yang guru B bertugas untuk membuka kepala tangan guru A dengan berbagai cara, ya. Nah, guru B yang satu lagi tugasnya adalah kumaha cara. Nah, mulai ya, tenang. Gimana caranya supaya si guru yang A ini bisa terlepas? Caranya bagaimana? Bebas, mau dengan cara bujukan, dengan cara rayuan, fisik sekalipun, bebas silakan. Ya, bisa ya. Cuma yang punya pasangan, ya kasihan. Jodoh ya. Nah, ada Paloma katanya. Bukan membeli. Berpasangan saja di bawahnya. Saya pengen tahu nih Bapak Ibu. Silakan lagi yang jadi guru A siapa, yang jadi guru B siapa. Ya, setelah itu coba bisa tidak berlepas atau masih bingung? Paham ya? Nah, coba yang guru A ini berarti dia mengepalkan tangan. Seakan-akan di tangannya ini ada hal yang penting bagi dirinya, gitu ya. Yang guru B tugasnya membuka kepala tangannya, gitu. Bisa ya? Coba. Itu mah bebas. Mau dibuka, bukan lu juga silakan, gitu. Ya. Terserah. Dengan cara bujukan, misalnya. Bebas itu sama ibu, ya. Coba bisa ya, kita coba. Kita kan ketiga mulai. Saling berpasangan saja. Sini. Tuh, dengan apa lo? Oke, 1, 2, 3. Coba saja. Bagaimana caranya supaya bisa terbuka? Yang satu lagi mempertahankan. Oh, dikasih baso terbuka. Sudah buka? Oke, sudah ya. Coba kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba untuk merefleksikan diri dari sedikit simulasi. Maksudnya apa sih Ibu dan Bapak? Apakah tadi bertugas mengepalkan tangan siapa sih B? Yang mengepalkan tangan? Siap. Ya, apakah saat ini membuka kepala tangannya atau tidak? Membuka. Cuma ada beberapa yang dari si A tadi. Tangannya dibuka apa enggak? Itu kan gimana Bapak Ibu? Tadi kebuka apa enggak? Kebuka. Buyut. Kebuka. Berarti semuanya kebuka. Ya enggak buyut. Kebuka enggak? Atau bukan tutup deh. Nah, yang tadi Bapak Ibu lakukan itu sebetulnya adalah sebuah ilusi, gitu. Jadi ketika si A ini yang menggenggam tangannya merasa punya keyakinan di dalam tangannya tidak membuka, berarti kontrol itu ada pada siapa? Yang menggenggam tangan ini atau yang mencoba membuka tangan kepala tadi? Nah, nggak apa-apa, nggak pendapat.
yang punya kontrol itu yang pegang tangan kuat atau yang mencoba membuka tangan? Yang tangan kuat. Cum yang A berarti yang memegang tangannya kuat. Ya itu deh, baru lagi. Ulang lagi, belum connect ya? Oh, baik. Tapi di pertama, Bapak Ibu ada dua perannya. Yang A itu diminta untuk menggenggam tangannya kuat-kuat, seakan-akan di dalam tangannya ini mempunyai keyakinan yang menurut dirinya benar. Gitu pemahaman dikepul gitu ya. Si guru B atau si yang B tadi, bagaimana caranya agar si guru A ini membuka kepala tangan? Gitu ya tugasnya. Paham? Nah, pertanyaannya adalah siapa yang megang kontrol? Apakah si guru A ini yang tetap menggenggam tangannya, ataukah si guru B tadi yang mencoba berusaha membuka kepala tangan si A? Gak apa-apa, beda bu, dalam nama cuma A yang megang kontrolnya si A, menurut ibu yang mana? 1, 2, 3, 4, oke. Yang megang kontrolnya si B mana sih biji? 2, 3. Yang gak jawab? Oh, Bu Eta jadi B. Oke ya. Jadi yang betul itu siapa sih yang megang kontrol? Itu adalah yang punya tangan, kepala tangan. Ya, sekalipun tangannya terbuka, artinya dia itu dengan sengaja dan sadar, ya udahlah saya buka saja. Ya, tapi punya kontrol siapa sih dia sih A. Tetap si A. Jadi dia yang memutuskan apakah tangannya dibuka atau tidak. Nah, yang dilakukan si B ini adalah sebuah ilusi, ya, ilusi kontrol. Seakan-akan dikontrol sama si B dengan berbagai macam cara, entah dengan bujukan, rayuan, dengan basok sapiring misalnya gitu ya, atau dengan biaya, dengan kekerasan sekalipun, tetap yang megang kontrol adalah ya si A. Ini kalau dikaitkan dengan murid sama bapak dan ibu. Jadi yang punya kontrol itu murid sendiri, sekalipun guru misalnya menugaskan kepada murid. Nah, hari ini kamu piket, ini kelihatan bersih, so piket semua. Siswa nurut atau tidak? Nurut atau tidak? Mereka ada tidak? Yang nurut berarti punya kontrol siapa? Guru sendiri. Tapi apakah benar dia itu sesuai dengan hatinya untuk ikut piket? Belum tentu ya, karena ada atur oleh guru, gitu ya. Nah, si guru ini tugasnya hanya memberikan suatu ilusi, gitu ya, seakan-akan si murid ini lakukan perintahnya, ya. Nah, padahal itu adalah hal yang kurang baik. Jadi nanti masuk ke teori motivasi ekstrinsik. Jadi si anak teh melakukan kegiatan karena takut dengan guru, bukan atas dasar kesadarannya, gitu ya. Nah, nanti ada caranya Bapak Ibu di teori ini, gimana caranya supaya memang hal tersebut muncul dari anak sendiri. Nah, ini ada 6 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, gitu ya. Nah, tadi berarti memang seakan-akan guru ini yang mengontrol murid, padahal memang muridnya sendiri yang mengontrol dirinya. Dia itu memang dengan sengaja, ya sudahlah, apa-apa sama bapak ibu disuruh begini juga, gitu ya, bukan karena memang sama gurunya, gitu ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini kayak ilusi bu, seakan-akan kayak tadi rayuan, gitu ya, rumah caranya supaya tangannya kebuka. Itu berarti menggunakan cara-cara halus. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Nah, terkadang ini yang kerap kali dilakukan oleh bapak dan ibu guru. Jadi ketika ada yang salah, bapak dan ibu suka bagaimana kepada murid? Pasti akan menyalahkan balik ya. Misalnya ada anak yang berantem, 2 acu misalnya gitu. Pasti guru di rumah harga. Kamu sih yang nakal, gitu ya. Kamu sih yang salah. Itu pasti semua akan begitu, gitu ya. Nah, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya siapapun yang lebih dewasa, yang lebih tua secara usia merasa bisa memaksanya di bawahnya, gitu ya. Dalam hal apapun itu mungkin
di gurunya ataupun mungkin di muridnya. Apalagi mungkin kalau siswa itu kelas tinggi, seakan-akan dia paling tua, paling jager gitu ya, paling semuanya dia gitu. Nah, senioritas begitu kan. Terkadang seperti itu, gitu ya. Padahal yang di bawahnya itu ya terpaksa tadi karena takut dia dulu, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ini ada dua buah teori Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah teori stimulus respon. Yang kedua adalah teori kontrol. Di dalam program guru penggerak, kita itu diarahkan untuk mengikuti teori kontrol, bukan stimulus respon. Apa itu stimulus respon kepada Ibu? Biasanya itu kalau stimulus respon itu ada stimulus, ada pancingan dulu. Setelah pancingan baru ada respon. Jadi biasanya guru itu memberikan pancingan dulu, setelah itu baru si murid akan mengikuti. Nah, menurut teori stimulus respon adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan kata teori kontrol adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau pandangan pasti beda ya Bapak Ibu. Berarti kalau untuk yang ketiga mah pasti setiap orang itu punya pemahaman yang berbeda. Karena masing-masing orang punya pandangan yang beda-beda gitu ya. Yang keempatnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang keempat ini nih, mungkin yang banyak terjadi di sekolah ya. Setiap hal yang buruk yang dilakukan oleh murid, guru biasanya suka bagaimana Bapak Ibu? Namanya rekannya biasa banget. Betul nggak? Kalau ada anak yang bercanda, yang nakal, yang jatuh, misalnya pasti akan ditambahin lagi, dimarahin sama kita, gitu ya. Kalau ada yang berantem berdua, pasti akan kita tambah marahin lagi itu dua-duanya, gitu ya. Ya, baru yang sih, mungkin dia cek lagi cici, dengan gitunya. Nah, karena kita ini masih berada di teori stimulus respon. Karena yang buruk itu ya salah, gitu. Padahal belum tentu salah. Misalnya barangkali tadi dua orang anak, si anak yang pertama memukul ke si B, misalnya, pasti punya suatu alasan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bisa saja karena si A ini yang pertama ngejek duluan, bisa jadi si A ini yang poin kolor misalnya gitu ya, ataupun yang lainnya, sehingga si B ini dia yang berontak gitu. Saya mukul ke teman ini bukan karena tanpa alasan, tapi karena memang dia ini punya tujuan, karena memang dia dihina, diejek, baru dia mukul. Kenapa begitu? Iya, betul, ada alasannya. Betul, sebab akibat pasti gak akan mungkin ujung-ujung gitu. Tapi kita sebagai guru menjadinya, ya kamu salah, jangan begini, diam, udah gitu. Nah, nanti akan kita pelajari lebih rinci. Nah, yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak tadi ya, yang megang tangan tadi, itu yang karena tangannya bergerak, seakan-akan dikontrol sama orang lain. Padahal bukan, karena dianya yang membiarkan dirinya terkontrol, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah pemasaran ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau untuk kontrolnya, model berpikir menang-menang. Ini ada hal yang berbeda. Bapak Ibu, pernah lihat rapor yang sekarang? Yang kemarin ada ya? Ada tidak ranking? Tidak ada. Kenapa ada ranking? Alasannya kenapa? Menurut Bapak Ibu aja, nggak usah yang gini-gini bahasanya. Nah, coba kenapa tidak ada ranking gitu? Padahal kan ada sebagian orang yang bilang ranking itu ya bagus ya untuk memicu semangat anak katanya supaya berlomba-lomba mendapatkan ranking 1 misalnya, atau ranking 2 dan seterusnya. Kenapa Bu? Karena pada ranking itu masih mengacu kepada teori stimulus respons. Artinya
satu dikatakan menang apa tidak? Yang tidak ranking menang apa tidak? Kalah. Ya, padahal secara teori kontrol itu adalah boleh berpikir menang dan menang. Jadi kalau kita masih menerapkan ranking, seakan-akan yang paling benar, yang paling pintar adalah yang ranking 1 tanpa melihat murid yang lain. Pola berpikirnya harus kita rubah, menang-menang. Maksudnya apa Bapak Ibu? Pembelajaran itu pasti akan berbeda-beda yang diterima oleh murid. Murid itu kalau sekarang ini suka mendengar diferensiasi, perbedaan karakter, watak, sifat, kepintaran murid, itu pasti akan beda-beda. Orang yang mungkin istilahnya kemampuannya sedang saja atau di bawah, itu akan sulit mengejar orang yang ranking 1 tadi. Dia pasti akan gapnya akan sangat jauh. Kenapa menang-menang? Si yang tadi kurang pintar, ketika ada peningkatan sedikit saja, itu dikatakan menang gitu. Itu dia sudah mengalahkan kemalasan dirinya. Sudah ada hal yang baik. Jadi itu tidak masuk ke ranking 1. Itu untuk apa? Untuk menstabilkan identitas anak itu, bukan berarti gagal loh ketika mereka nggak ranking. Mereka itu sudah ada hal yang mereka dapatkan. Itulah alasan kenapa rapot itu ditiadakan rankingnya. Jadi tidak ada yang namanya ranking 1 sampai seterusnya, tapi semuanya adalah menang. Yang penting adalah peningkatan nilai muridnya. Kalau semuanya meningkat berarti ya semuanya menang gitu ya. Nah ini maksudnya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Nah sekarang kita akan langsung ke arti kata disiplin. Ada pertanyaan lagi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu atau yang terlintas? Coba apa Bu Desi? Patuh katanya. Selain itu, yang lain? Taat, patuh. Apalagi? Boleh, kenapa disiplin misalnya? Bagus. Tadi taat, patuh, disiplin. Mendengar kata itu, kita ini merasa susah nggak sih Bu? Maksudnya susah itu suka ada istilah aturan dibuat untuk dilanggar, gitu ya. Jadi kita mendengar kata disiplin itu sudah, disiplin, gitu, merasa berat, gitu ya. Di sini kita akan berubah kata disiplin menjadi disiplin positif. Artinya apa? Menghilangkan paradigma yang kita tentukan tadi kepada murid. Jadi ketika murid mendengar kata disiplinnya tidak berat, tapi memang hal yang menyenangkan dan bisa untuk mereka laksanakan dengan baik, gitu ya. Nah, ini pengertian lengkapnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Berarti inti dari disiplinnya adalah kesadaran dari dalam dirinya, ya, bukan karena orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah tadi, jadi si murid itu harus memiliki motivasi di dalam dirinya, memang karena kesadarannya, bukan karena orang lain. Ya, kita lanjutkan. Nah, nilai kebajikan ini, mungkin ini agak baru ya istilahnya. Biasanya pernah mendengar nilai kebaikan. Ini adalah nilai kebajikan. Apa itu? Nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikannya adalah sifat-sifat positif atau hal-hal yang baik, gitu ya. Nah berikutnya, ini Bu pernah membaca ini
Pasti pernah ya, profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan salah satu nilai kebajikan. Jadi setiap sekolah ini sekarang diarahkan si murid ini harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, dari nomor 1 sampai ke 6 ini itu ada nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Berarti adalah sudah disepakati di negara Indonesia di lingkungan pendidikan bahwa karakter ini harus dimasukkan ke dalam pendidikan di sekolah. Ada banyak Bapak Ibu nilai kebajikan. Ini contoh nih, ini dari IBO ya. Ini ada nilai kebajikan yang mereka sepakati. Ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, dan seterusnya. Ini dari IHF, sama juga. Ini nilai kebajikan yang sudah mereka sepakati. Ya, ini hanya contoh-contoh dari nilai kebajikan saja. Ini petunjuk sumber hidup sama. Nah, kita akan langsung berlanjut kepada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Oke, menurut Diane Gosen, ya bukan dosen dokter paket ya Bu, ada namanya Diane Gosen. Dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 teori motivasi menurut si Diane Gosen ini Bapak Ibu. Yang pertama, karena menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, supaya dapat imbalan, penghargaan atau reward. Yang ketiga, memang diinginkan oleh dirinya sendiri ya. Ini 3 teori motivasi yang biasanya itu banyak terlihat di murid-murid kita di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ada kasus. Banyak Bu tulisannya? Banyak ya. Nanti coba dijawab bersama-sama kira-kira seperti apa hasil dari jawaban Bapak dan Ibu. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawabnya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sudah tertangkap ya permasalahannya? Nah, pertanyaannya pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Cuma setuju? Nggak setuju ya? Kompak berarti. Kenapa nggak setuju Bapak Ibu? Mempermalukan kata gue ini. Yang lain? Semakin dor, membuat dor ya. Apa namanya? Tidak percaya diri. Ya, siswa jadi tidak percaya diri, boleh tidak, apalagi ya jadi bahan lelucon, dipermalukan. Lah dari teman-teman apa tuh? Ada lagi? Tidak ya? Kita sepakat bahwa tindakan Pak Seno tadi itu tidak setuju karena banyak hal negatifnya yang akan diterima oleh murid tadi. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, pilih salah satu. Yang dilakukan Pak Seno hukumankah atau konsekuensikah? Mengapa? Jangan takut salah. Bebas Bu, mau dipercaya. Cukup hukuman.
Cuma tengah-tengah, titik dua. Hukuman apa konsekuensi? Atau hukuman konsekuensi? Cuma hukuman dua. Yang atas bu, bisa lihat 1, 2. Beliau hukuman berikan konsekuensi bagaimana? Karena selalu dalam berikan ya. Ikut aja. Oh iya. Bu ini hukuman ini konsekuensi bu Desi konsekuensi beliau hukuman bis. Apa ya? Nanti akan diperkenalkan bu hukumannya apa sih? Konsekuensi itu apa? Nah, mari kerjakan soal bersama. Ayo bu, kita ulang dulu ya. Coba bu, ini berkaitan tentang konsekuensi dan hukuman. Kita bareng-bareng supaya lebih ngolok lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan kelihatan? Kelihatan ya? Boleh. Berapa lama berada? Tolong dibantu dulu untuk menggerak-gerakkan supaya terlihat ya. Jangan berdiri. Oke, Bapak Ibu sudah dibaca? Tolong ini karena jangan. Apa nih? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Tulisannya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Cuma konsekuensi. Oke, kenapa nama? Konsekuensi kalau lama terus nulis seperti itu. Cuma konsekuensi. Mungkin dikasih bingung ya kemana ya. Coba. Masih bingung salah lagi apa? Ayo jadi konsekuensi. Berarti nggak ada yang hukuman ya? Oke, coba Pak cek konsekuensi di bagian tulisannya bahwa coba lihat deh. Betul berarti ini adalah konsekuensi. Berikutnya apa ini? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Apa nih? Hukuman. Coba hukuman. Wah, semua sepakat. Kalau hukuman gimana? Coba. Betul. Berikutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Cukup konsekuensi. Semua apa? Betul konsekuensi. Wah, paling terus berarti ini mah. Apa lagi? Coba apa? Cukup hukuman. Udah konsekuensi. Gak apa-apa beda juga. Jangan hukuman ya. Betul. Berikutnya menggantikan kertas-kertas semua yang telah dicoret-coret. Cuma konsekuensi. Cuma hukuman. Oke, konsekuensi mana? Wah, kita semua nih. Jarago dari berjemur di lapangan basket pukul 12 karena ngobrol dengan teman. Cuma hukuman. Semua karena hukuman. Wah, betul lagi. Mantap, lanjut. Murid diminta berbelanja kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. So, berpikir dulu. Tadi soal sudah benar. Karena bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu. Sanksi. Coba apa tuh kira-kira? Konsekuensi, konsekuensi. Semua racun ya. Konsekuensi apa? Salah. Yang betul hukuman. Salah satu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya, salah karena hukuman. Betul. Lanjut, membersihkan tumpahan air
kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Coba hukuman. Konsekuensi apa? Betul lagi. Sekarang undang guru beneran masa dulu sih hari ini. Berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, pada ngomong ya. Coba mana? Tahan dulu. Bu Emma, kata Bu Emma apa? Hukuman. Ikut yang banyak ya? Coba konsekuensi. Konsekuensi jawabannya. Berikutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai ini. Apa Bu? Coba para konsekuensi. Betul. Salah dua ya. Coba nanti kita diam dulu, kita berikan jawabannya. Sama kita jawabannya apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjoka. Menurut Bu Emma, apa jawabannya? Sanksi. Yang lain kenapa Bapak? Bu Emma. Iya, ragu juga Bu Emma. Benar ya. Lanjut, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Hukuman. Coba hukuman. Coba konsekuensi. Boleh lalu hukuman kenapa apa jawabannya? Bener nggak? Betul. Salah dua berarti ya. Oke, satu dulu beberapa sobat silakan luar biasa. Berarti sudah benar menjawab. Kita kembali lagi ke slide-nya. Sebentar. Tampilan. Oke, tadi sudah menjawab Bapak Ibu ya. Selanjutnya kesimpulannya kalau begitu apa sih hukuman itu Bapak Ibu? Apa sih konsekuensi teh? Dari Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan tadi, dengan simpulkan apa itu hukuman berarti. Hukuman jangan ibu ketuanya salah itu. Apa hukuman berarti kalau gitu? Tapi ini ke Bu ya supaya masuk ke kamera suaranya. Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Coba boleh deh. Sudah coba bagaimana supaya terdengar. Apa itu hukuman Bu ini? Menurut saya hukuman itu Oh, maksudnya tidak sama apa? Buat 100 Bu ini. Menurut saya hukuman itu aktivitas fisik yang dilakukan siswa yang diberikan oleh guru. Oke, kata Bu ini hukumannya aktivitas fisik yang diberikan guru kepada siswanya. Satu lagi Bu ini berarti konsekuensi apa itu? Gak apa-apa menurut Bu ini aja. Yang sudah ada aturannya. Coba. Kalau sanksi atau konsekuensi itu sudah ada aturan di melanggar peraturan yang ada di kelas, misalkan sudah disepakati. Kalau misalkan kamu mencoret-coret tembok, berarti kamu harus membersihkan tembok itu sendiri. Oke, jadi sanksi atau konsekuensi itu sudah diberitahukan duluan gitu ya kepada gurunya, gitu. Nah, yang lain sama? Bu Dewi juga. Bu Dewi. Ini ahli bahasa, tapi pertama aja betul. Bu Dewi sudah lebih kaya dari Gue ini rada halus gitu. Enggak jelas. terus gratis, tapi dikirim ke SMP 3. Oke, ya Bapak Ibu. Jadi betul tadi ya, hukuman itu sebetulnya dia lebih kepada satu arah. Murid dihukum itu karena memang keinginan si gurunya.
tanpa diberitahukan terlebih dahulu. Dan hukuman itu biasanya berupa fisik juga, gitu ya. Kalau konsekuensi itu adalah si murid sudah tahu, sudah tertulis ada aturannya, gitu ya. Berarti ketika tadi si murid disuruh untuk membersihkan Ibu dari tumpahan gelasnya, karena kan dia sadar kesalahannya dia, oh berarti saya harus membersihkan. Itu adalah konsekuensi. Ya, jadi karena kesalahannya dia, maka ada hal yang harus dia lakukan. Kalau hukuman lebih judgment, gitu ya. Kamu salah, kamu begini, lebih spontan, itu lebih instan, gitu ya. Itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, nanti ada istilah baru namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini nanti akan digunakan apabila murid bapak dan ibu mempunyai kesalahan. Jadi dia tidak dijudge salah, dia tidak dimarahi, tapi melakukan proses restitusi, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada tabel, 3 tabel. Yang pertama identitas gagal hukuman, di sampingnya adalah identitas sukses, disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Kita lihat yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah hukuman. Berikutnya konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu kan lebih ke satu arah, gitu ya. Direvisi kalau konsekuensi tadi adalah ya si murid sudah tahu ketika dia salah harus siap-siap melakukan yang gitu ya. Restitusi merupakan pilihan. Nanti ada teorinya, bagaimana caranya si murid melakukan pilihannya sendiri. Tidak nyaman untuk murid atau anak jangka panjang. Jadi biasanya ketika murid dihukum, dia akan merasa gimana ya, nggak enak, gitu ya, merasa saya dihukum tidak nyaman. Dan itu merupakan identitas gagal. Jadi si murid sudah dicap jelek karena dia melakukan kesalahan. Ya, tapi untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek. Yang ini merupakan identitas sukses atau yang restitusi tadi, menguatkan murid. Jadi ketika salah itu dia harus direstitusi supaya mengembalikan yang tadinya menurut dia gagal, tapi dikembalikan ke identitas sukses. Ya, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Terus sampai ke bawah. Nah, kasus lagi lumayan lebih panjang dari yang tadi sepertinya tulisannya. Oke, saya bacakan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menerangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Kata Bu Anas, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Katanya. Kelas bawah sering begini, sering ya, saudara rapi dalam kita barisnya. Nah, pertanyaannya berdasarkan dari motivasi yang di bawah ya saya tuliskan.
yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk ke kelas? Untuk mendapatkan imbalan. Berarti yang teori kedua ya. Yang lain setuju? Setuju ya? Karena murid itu mau baris akan dikasih bintang tadi, dia dapatkan imbalan. Dengan begitu sehingga muridnya akan rapi baris. Tapi ketika tidak dikasih imbalan, acak-acak lagi, gitu ya, seperti Pak Heru tadi. Yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada nggak Bu kira-kira selain itu dikasih stiker bintang supaya rapi gitu, tapi tanpa pemberian stiker bintang tadi? Ada nggak kira-kira kelas bawah yang tidak pengalaman ini? Ada berikan? Ada sebetulnya. Gimana tuh yang benar Bu? Berarti saya salah gitu ya? Itu dan apa berarti? Ya, gitu ya, berarti lebih apa ya? Mengambil perhatian murid, gitu ya, tidak dengan cara reward, tapi mengambil perhatian murid supaya dia konsentrasi. Ada yang lain? Cukup saja ya, dengan satu diwakili berikan, gitu ya. Banyak pengalaman. Jadi betul ya, soal pertama ini dia motivasinya adalah karena diberikan imbalan tadi, sehingga dia rapi barisnya. Cara lain bisa nanti kategorikan masukannya adalah dengan mengambil perhatian murid, bisa dengan nyanyian, tepukan ataupun yang lainnya, gitu ya. Nah, ini kata si Alfikor, gitu ya, bukan si Fikor, Alfikor. Kedatangan Bapak Ibu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Benar nggak kira-kira? Benar nggak? Benar ya. Karena si murid tadi dianggap nggak bisa baris, ya kita kasih reward. Berarti dengan begitu kita sedang berpendapat si anak ini memang belum bisa, nggak bisa, jadi harus diberikan reward tadi. Tapi apakah kira-kira pemberian reward itu baik atau tidak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, baik tidak? Baik saja. Baik tidak? Baik tidak? Coba baik. Baik kata Bu ini. Bu Dewi, baik atau tidak? Baik, itu Bu ini ya. Kamu mungkin motivasi. Ya, tapi tadi di kasus yang Pak Heru ketika diberikan itu berantakan lagi. Iya. Gitu. Tapi baik tidak? Tidak. Berapa sih kalau kita bisa ya? Nah, mungkin begini, sebenarnya mau ya ngasih reward. Kan rewardnya dari kita gurunya ngasih ke anak. Biar ayah beberapa ibunya ada sering terima ada asal kumaha gitu ya, pasti ada arah kesana. Dan ketika dia naik kelas dengan guru berbeda, tidak diberikan reward, maka dia balik lagi ke awalnya gitu. Dia memang bukan karena motivasi dari dalam diri, tapi karena imbalan tadi. Itu secara teori itu dapat memutus hubungan baik. Sebetulnya reward itu adalah hukuman secara halus gitu. Jadi si anak itu dimanjakan, jadi tidak dimunculkan motivasi dari dalam dirinya gitu. Itu kalau yang guru sering memberikan reward. Jadi lebih tepatnya itu teh kurang baik sebetulnya kalau kita keseringan memberikan reward. Nah, lanjut kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Bu Desi. Menjaga keselamatan. Kenapa Bu? Menjaga keselamatan.
selamatan. Ada yang lain pendapatnya? Biar keren. Biar keren. Helmnya model halus. Kayak kamu bukan halamannya. Oh, makanya. Supaya tidak ditilang polisi. Ada dua tuh. Yang lain itu biar tidak panasan. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Ya, nggak kumaha. Demi kesehatan, biar tidak terkena COVID. Apalagi Kalau pemakai peraturan juga, ya. Nah, kita lanjut. Nah, kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Tadi betul kata Bu Idis. Yang kedua, kemungkinannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, ini adalah keyakinan yang Bapak Ibu yakini. Berarti memakai helm ketika kita celaka supaya tidak ada apa-apa. Itu keyakinan. Di kelas itu kita harus membuat yang seperti ini. Jadi bukan karena si murid ikut peraturan, tapi karena memang hal yang dia yakini dan sehingga dia melaksanakan hal tersebut. Itu adalah keyakinan kelas, gitu ya, bukan peraturan kelas. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi gitu ya, keyakinan itu hal yang kita yakini. Tenang, masih banyak, ini ada 100 lain. Nah, balikin gitu. Berikutnya, kelihatan ya nih, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi seharusnya, menurut yang saya pelajari di guru penggarap itu adalah di kelas itu kita harus membuat suatu keyakinan, bukan peraturan. Karena kalau kita mendengar kata peraturan, itu kesannya negatif, karena suka takut duluan, gak mau duluan. Kata itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Ada hal yang harus mereka yakini, dan kalau mereka yakin pasti akan dilaksanakan, gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu prosedurnya? Pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi ketika di kelas itu murid-murid itu dipersilahkan untuk bercurah pendapat. Jadi mereka mengungkapkan idenya. Apa sih peraturan apa yang mau mereka laksanakan? Gak apa-apa Bu, bahasanya peraturan dulu, gitu ya. Kita kasih ke mereka, mereka suruh nulis. Sebelum mereka nulis, sama Bapak Ibu dikasih dulu pengarahan. Yuk anak-anak, supaya misalnya kelas ini terlihat rapi, teratur dan sebagainya, mari kita buat peraturan supaya di kelas lebih nyaman dan seterusnya. Ya, seperti tadi pagi Bu, saya pun sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Ya, berikutnya adalah mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas besar. Jadi alurnya tulis di kertas atau di apapun itu baru ditempel. Atau menjaman nama sticky note, Bapak Ibu, ya yang kertas warna-warni, itu sering dipakai. Tempel di papan tulis ini supaya nanti yang lain pun bisa melihat. Yang ketiga adalah susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Ya, keyakinan kelas gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, yang aturan tadi kan kalau aturan lebih ke negatif, kebanyakan saya jangan bawa sampah sembarangan, jangan mencontek, jangan datang tepat waktu, jangan lagi, tidak boleh lagi. Diganti kata-kata negatif tadi menjadi positif. Misalnya, saya beri contoh, jangan buang sampah sembarangan. Itu adalah peraturan. Coba dirubah menjadi keyakinan kelas. Jadi bagaimana? Betul, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ayo boleh lebih, yang lebih nyeni gitu ya, lebih mengajak. Ayo buang sampah pada tempatnya. Itu lebih positif, gitu ya. Sudah kata-kata yang positif, ada ajakan. Jadi supaya si murid itu mau untuk melaksanakannya. Karena kalau aturan balik lagi kesannya sudah negatif, maka banyak beredar bahwa aturan dibuat untuk
dilarang, gitu ya. Terus lagi keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicetak. Mungkin ada yang sama. Jadi kalau ada yang sama, Bapak Ibu kelompokkan. Misalnya yang si murid A, jangan buang sampah sembarangan. Murid si B, jangan buang sampah ke kolong meja. Itu kan masih dalam satu makna ya tentang kebersihan. Itu dikelompokkan. Atau nanti ada yang berpendapat jangan mencontek dan sebagainya, itu dimasukkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing nanti. Setelah itu tinjaulah keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 atau 7 keyakinan. Jadi kalau keyakinan mah jangan terlalu banyak, maksimal 7 lah gitu ya, supaya mudah diingat. Nih saya di depan dulu contoh, itu ada 4 keyakinan hasil surat pendapat dengan murid-murid kelas 6. Mereka nulis banyak gitu ya. Setelah dikelompokkan terciptalah 4 ini. Bahasanya pun bahasa anak, karena memang anak yang buat gitu ya. Kelihatan jadi sampai orang-orang begitu. Kurang kacamata saya tambah satu lagi kasih pinjam. Setelah itu meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Kenapa coba harus ditandatangan sama murid? Supaya dia tidak akan melanggar. Wis luar biasa. Supaya tidak melanggar. Ini seremnya kesana gitu. Apa coba itu? Iya. Seakan-akan ada hitam di atas putih. Komitmen bahasa Rusia, komitmen gitu ya. Jadi kalau ditandatangan sama anak itu, mereka akan merasa, wah saya sudah buat ini nih, jadi ya harus kita laksanakan gitu ya. Jadi beda dengan guru anak-anak nih, aturan yang bapak buat, tolong ikuti. Kalau begitu mereka malah mau gitu, karena kan sudah negatif duluan. Tapi dengan diajak seperti itu, mudah-mudahan harapannya adalah mereka melaksanakan keyakinan tersebut, gitu ya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa ditempelkan ya, atau diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Berarti yang gampang terlihat oleh anak, jangan di belakang di atas misalnya, tapi ya di depan kelas boleh deh supaya langsung terbaca oleh murid. Jadi mereka merasa, oh ini nih keyakinan kelasnya berarti harus kita laksanakan, gitu ya. Nah ini contoh kecil membuat keyakinan. Lanjut, Pak masih ada Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Pasti punya 5 kebutuhan itu Bapak Ibu. Dapur kan susu, beras, ini sayuran, daging, gitu ya. Banyak kebutuhan. Nah, secara teori ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar teh. Baik itu di guru atau di murid, pasti akan mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya apa Bapak Ibu? Lama laparnya di barang metode tidak bertahan gitu. Bertahan hidup, gitu ya. Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, nomor 5 nih, butuh healing Bapak Ibu. Nah, ini ada Bu yang nomor 5 ini healing gitu. Itu salah satu kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia. Dan biasanya ketika 5 kebutuhan ini tidak dipenuhi, pasti akan ada hal yang menyimpang, baik di diri kita atau di murid. Contohnya diri kita sebagai perempuan misalnya ya, ketika suami memberikan gaji kurang, kebutuhannya terpenuhi tidak? Tidak. Apa yang terjadi? Langsung bapak siapa gitu ya. Dimerek dan seterusnya. Itu karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Begitupun dengan murid Bapak dan Ibu. Kalau dikaitkan ke awal tadi, murid dia bertindak hal yang negatif, mungkin saja karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Makanya jangan dijadikan salah, jangan langsung dihukum salah, tapi lihat dulu kenapa sih dia melakukan hal tersebut. Karena di teori yang sebelumnya itu setiap perlakuan tindakan pasti ada alasannya. Nah, kita perlu tahu nih alasan murid itu apa, gitu ya. Nah, ini sedikit kebutuhan itu, ini banyak ya, kebutuhan survive, fisiologis, biologis, gitu ya. Ini hal-hal supaya gimana caranya biar dia bertahan hidup, gitu ya. Kebutuhannya pasti akan banyak sih.
Berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau murid kita sok aya anu caper tuh Bapak Ibu. Ada. Kunaon dah bisa caper gitu. Iya. Jadi mungkin karena ada kebutuhan yang belum dia dapatkan. Mungkin di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu, dari bapak, nggak ada perhatiannya. Sehingga ketika dia di kelas ini caper gitu, entah ke guru, entah mungkin ke teman-temannya. Jadi ketika anak begitu teh, jangan kita anggap ini jago sih karena ketika lagi gitu ya, jangan gitu. Pasti akan ada kebutuhannya gitu. Dan itu harus kita tahu dulu ke murid-murid kita. Selanjutnya penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, soalnya Bapak Ibu murid anu merasa ingin tampil terus gitu ya. Nah, berarti kalau si muridnya itu yang ingin tampil terus karena dia butuh pengakuan, berarti ingin merasa oh dia nggak bisa. Berarti ketika dia berbuat seperti itu, kebutuhan akan penguasanya masih kurang, sehingga dia akan terus show off gitu ya, macam bahasa Jerman nama gitu, terus tampil, terus dia berbuat-buat supaya dia itu merasa diakui kemampuannya. Lanjut, kebebasan, nah kebutuhan akan pilihan. Ini banyak nih konsepnya. Kalau kita kaitkan ke murid, soalnya tuh murid atau beda serangan, sama kita disuruh A. Pokoknya kamu baca halaman sekian begini, si murid sini malah tidak ya. Berarti itu butuh apa Bu? Kebebasan. Maksudnya apa sih? Belajar itu kan sebenarnya beda dengan zaman dulu ya. Sekarang mah sudah bervariasi gitu. Mereka itu butuh pilihan. Belajar itu nggak pengen begini nih, gitu. Ingin ada hal-hal yang baru, hal-hal yang lain. Berarti ketika anak berbuat seperti tadi, itu butuh kebebasan. Mereka ingin ada pilihan. Ah Bu, Ibu bosan belajarnya hanya akhir sama anak itu. Cuma sama kita, kalau ditanya, nggak sekira mana emang gitu. Jadi sekitar sama dulu. Gitu ya, tulis ulah. Iya, pengalaman sekali Bu jadi luar biasa. Nah ini kesenangan, healing Bapak Ibu. Nah, ini Mas sudah tidak saya jelaskan lah. Semua anak pasti ingin healing, semua guru ingin healing. Jadi healing pentingnya Bapak Ibu. Gitu. Karena anak pun begitu barunya. Jadi belajarnya bukan sama gitu. Berarti buat di kelas teh senang gitu. Gimana caranya ada momen supaya anak murid kita itu merasa fun, dengan senang gitu ya. Lanjut. Nah ada senang lagi. Kerjakan sholat bersama Bapak Ramasofa, Bapak Rahman. Ini ada pertanyaan nih. Nah terkait tentang hal yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Bimo seorang TK anak TKD selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung, seringkali lari mengejar. Oh yang ini, bentar, ini aja nih, yang atas bukan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Berarti kebutuhan apa yang si anak ini didapatkan? Kesenangan, penguasaan, kebebasan, atau cinta dan kasih sayang? Kata si anak, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Berarti kebutuhan apa yang ingin dimiliki sama si anak? Kamu dapat sisa ini boleh-boleh. Yang mana? Yang tertekan mah Ingin bebas. Yang mana, senang atau kebebasan? Iya, apa bertahan dengan pendiriannya yang berdiri. Cung yang senang. Bu ini apa kata Bu ini? Masa sih? Yang mana Bu? Coba kesenangan, kebebasan. Kebebasan, bukan? Dia pakai STB.
Kesenangan apa kebebasan? Ada dua dari berapa? Ya udah, dong sana. Kesenangan. Aku udah senang. Apa menjadi kebebasan menjadi kesenangan? Mau yang mana yang dipilih? Biar bervariasi. Cinta. Kita pilih dulu kesenangan coba. Kenapa menjadi pertama kesenangan? Pertama dipilih tentang kesenangan. Wow, betul. Tapi ada kuncinya senang Bapak Ibu ya. Lanjutkan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan apa yang dimiliki? Nah, cinta dan kasih sayang. Paling atas orang. Betul ya. Lanjut. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan, kebebasan. Kenapa? Ayo mikir ini. Bisa bikin aku tidak. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini guru kejar aku. Penguasaan, kebebasan. Penguasaan bagaimana? Coba pilih. Iya, betul, penguasaan. Aku bosan belajar online terus di dalam kelas. Apa nih? Kebebasan. Coba kebebasan bagaimana? Betul, kebebasan. Ya, sudah tepat soal. Betul, terima kasih Bupanya. Terima kasih Bapak. Kembali. Ya. Sabar. Dikit lagi dulu. Kebebasan ya. Sudah kita buat katanya Bapak. Tidak usah dimarahin, nggak apa-apa. Nah, ini konstitusi 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di manakah posisi Bapak dan Ibu? Manajer. Sebagai guru, Bapak Ibu seringnya sebagai apa? Kalau penghukum, ya orang yang sedang hukum. Kalau pembuat merasa bersalah, contohnya bagaimana? Manajer. Aku manajer. Manajer. Manajer namanya dulu. Yang manage. Yang memanage katanya. Kalau pembuat merasa bersalah, itu biasanya kita sering melontarkan kata-kata yang membuat dirinya salah. Tuh, gara-gara kamu misalnya si itu sakit karena dikena sama kamu. Kalau orang tua marah dari kamu, itu pembuat merasa bersalah, gitu ya. Kalau sebagai posisi teman, ya sebagai teman, gitu ya. Jadi antara guru dan murid terlihat akrab, gitu. Ya kalau pemantau itu sebetulnya kita hanya melihat saja. Karena di 5 teori ini ada pertanyaan-pertanyaan kunci yang menyebabkan kita sebagai penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau atau manajer, gitu ya. Lanjut, nah, ada video kita dengarkan dulu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Udah sih ya. Kapan sih kamu udah terlambat? Malas sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu telat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu sebenarnya bikin susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Suka, Bu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Saya sudah Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana di sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada salah jawab. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini
dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KM dan ibu saya. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam. Jadi yang bagus yang mana sih Bu? Manajer ya. Nah, coba nanti iseng sekali-kali terapkan. Kemudian manajer kalau ada yang pelanggan seperti itu, Usman dan gitu ya, panggil ke sini. Usman. Iya. Jadi akan di kelas berapa orang lain? Selalu lagi. Iya sih. Ya. Jadi posisi manajer yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Kita tidak menjudge salah. Kita tidak membuat dia merasa salah, tapi memberikan solusinya. Jadi ada pertanyaan yang supaya mengarahkan dia menjawab sendiri dengan masalahnya. Nah, posisi manajer Bapak Ibu, ini ada istilahnya segitiga restitusi. Ada beberapa pertanyaan untuk mendukung kita di posisi manajer, gitu ya. Nah, ada video ini terakhir videonya. Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kasus lagi dulu, Pak. Oh, cewek sekarang kan? Siapa yang cewek? Sudah mana untuk Sarah? Kenapa hari ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku minta saya ngomongin Pak? Ya aku marah lah. Kan di depan Pak. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu yang marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya adalah gini Pak. Ya, pertanyaan seperti itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak menjadi gagalan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah.
Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentakkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah.
dan pemikiran yang telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Sudah, thank you katanya. Ya, tadi sedikit gambaran Bapak Ibu. Jadi posisi kita ini harus di mana namanya manajer ya. Nah, jadi kalau nanti ada murid kita atau mungkin anak kita sendiri yang memang ada permasalahan, lebih baik itu menggunakan restitusi tadi, gitu ya. Jadi ketika anak sedang marah-marah, tidak kita judge langsung salah, tapi dengarkan dulu bagaimana alur cerita dan sebagainya, gitu ya. Mungkin materi yang sedikit ini yang saya sampaikan dapat diterima di Bapak dan Ibu, dan semoga bisa diterapkan juga di kelas masing-masing. Sebelum diakhiri, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya sudah sehat, tidak ada yang sakit, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini seperti biasa. Nah, di depan papan tulis ya ada suatu tulisan. Ini apa tulisannya? Keyakinan kelas. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin barangkali kalian masih asing ya dengan kata keyakinan. Nah, keyakinan itu hampir mirip dengan yang namanya aturan. Tahu aturan? Tahu ya. Kalau aturan, Bapak yakin kalian tahu ya apa yang dimaksud sebagai aturan. Nah, perbedaannya antara keyakinan kelas dengan aturan adalah kalau keyakinan kelas ini menggunakan kata-kata yang positif, jadi tidak ada kata-kata yang negatif. Misalnya, jangan datang terlambat. Itu adalah kata-kata yang negatif karena ada kata tidaknya. Nah, nanti kata-kata yang negatifnya itu harus dirubah menjadi kata yang positif. Menjadi apa coba?
datang tepat waktu. Jadi menghilangkan kata-kata tidaknya, gitu ya. Nah, ini adalah pengertian dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu cara untuk menimbulkan kembali disiplin positif, ya, yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Hal tersebut diyakini bersama dan dibuat secara bersama-sama, berisi tentang nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi perbedaannya juga, kalau keyakinan nanti kita akan buat secara bersama-sama, ya, tidak sepihak. Kalau aturan kan biasanya dibuat itu oleh satu pihak, ya. Misalnya ada aturan sekolah, berarti yang bikin aturan itu adalah pihak sekolah, ya. Nah, kalau keyakinan nanti kita akan bersama-sama untuk membuat suatu keyakinan kelas. Jadi kalian yang membuat, ya, kalian yang punya ide. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Nah, di sini ada kata-kata disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang muncul di pikiran kalian? Coba, kalau mendengar kata disiplin, yang muncul di pikiran kalian apa sih? Kadang biasanya kalau disiplin itu terkesan tegas, ya, negatif gitu. Jadi harus gitu, ya. Nah, kalau disiplin positif nanti itu adalah aturan-aturan atau mungkin keyakinan tapi bersifat positif. Jadi tidak ada kata-kata yang negatifnya, gitu ya. Nah, ini tujuan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, agar terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Yang kedua, menciptakan budaya positif di dalam kelas. Yang ketiga, agar tertanam karakter baik di dalam diri. Ya, ini tujuan kita untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, nah, di depan Bapak punya beberapa gambar. Di sini ada 4 gambar, ya. Kita lihat dulu yang pertama, yang sebelah kiri atas, itu gambar apa? Dibully. Ada berapa orang di sana? 4 orang. Jadi ceritanya ada 3 orang murid yang sedang membuli 1 orang yang perempuan. Dia rambutnya dibagaimanakan? Dijambak, itu dipegang. Nah, ini adalah hal baik atau tidak baik? Tidak baik. Segala macam bentuk pembulian itu tidak baik. Nah, biasanya agar tidak terjadi pembulian, sekolah membuat aturan, gitu ya. Nah, coba dari gambar yang pertama ini buat kata-kata menjadi kalimat aturan. Jadi bagaimana? Nah, terakhir, gambar sebelah kanan bawah, gambar apa itu? Gambar murid-murid SD yang sedang piket. Ada yang mengepel, ya, ada yang menyapu, sedang mengelap meja, membersihkan buku. Nah, ini hal yang baik atau tidak? Hal yang baik. Nah, coba Bapak minta buat aturan supaya terjadi seperti gambar yang sebelah kanan bawah ini, biar murid-muridnya rajin untuk piket. Bagaimana kata-kata aturannya coba? Betul, piketlah sesuai jadwal. Karena kalau piket sudah dibuat, ya, hari Senin siapa, Selasa siapa, dan seterusnya. Nah, supaya piket ini bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya, maka kita buat dengan keyakinan kelas, yaitu piketlah sesuai dengan jadwal masing-masing, gitu ya. Nah, Bapak sekarang akan membagikan, ini namanya stiker note, ya, kertas berwarna-warni. Nanti Bapak akan bagikan seorang satu. Setelah itu silakan oleh kalian dituliskan aturan-aturan ataupun keyakinan kelas yang ingin kalian wujudkan di kelas ini. Ya, boleh apa saja. Misalnya Bapak kasih contoh, di kelas ini masih terlihat kotor, ya, kurang bersih, maka boleh untuk menuliskan jagalah kebersihan, gitu ya. Misalnya lagi di kelas ini ingin ada hal yang baru, gitu ya. Misalnya supaya murid-murid semangat belajar, Pak, pengen dong bikin semacam apa ya, pojok baca, gitu ya, untuk menambah motivasi belajar. Boleh, gitu ya. Jadi buat kata-kata atau keyakinan kelas atau aturan-aturan
yang akan membuat suasana belajar di sini lebih kondusif ya, lebih tenang. Misalnya ketika ada guru sedang menerangkan, masih ada saja siswa yang ngobrol, masih ada siswa yang berbicara di bangku masing-masing. Itu baik tidak? Tidak ya. Nah, supaya hal tersebut tidak terjadi, maka silakan buat aturan atau keyakinan kelas. Misalnya saja, tidak boleh berbicara ketika ada orang yang sedang menyampaikan pendapat atau ketika ada orang yang sedang menerangkan di depan kelas. Ya, seperti itu contohnya. Paham ya? Oke, paham. Fajri, Yusuf, coba Bapak minta bagikan ke temannya seorang satu. Silakan dikeluarkan pulpennya untuk menuliskan aturan atau keyakinan yang ingin kamu buat di kelas ini. Sebenarnya meja aja. Sudah semua? Nah, yang sudah silahkan Bapak minta untuk menempelkan di papan tulis di samping layar infokusnya. Nah, jangan terlalu atas, disesuaikan aja, susah ngambilnya. Ya, udah? Yang sudah silakan duduk di kursinya masing-masing. Sudah semua? Nah, sudah ya. Baik, kalian sudah membuat beberapa tulisan terkait aturan ataupun keyakinan kelas yang ingin kalian wujudkan di kelas ini. Nah, ini ada banyak. Supaya kita lebih mudah untuk mengidentifikasinya, nanti akan kita kelompokkan sesuai dengan kalimat yang sama. Ya, Bapak minta bantuannya 2 orang untuk maju ke depan, Vera sama Sapa, silakan. Kelompokkan yang terlihat mirip, ya, 1 baris ke bawah. Sok, Vera sama Sapa, silakan. Yang menurut kamu sama, bikin 1 baris ke bawah. Silakan kelompokkan. Kalau dirasa ada yang beda sendiri, nggak apa-apa, nggak usah dikelompokkan, tapi dia pisahkan saja sendiri. Ini tentang apa nih? Oh, ini tentang kebersihan ya, buanglah sampah. Terus ini tentang belajar. Itu piketlah sesuai jadwal. Itu tentang piket. Itu apa itu? Peraturan. Apa sih datang tepat waktu ya? Ini apa nih? Ini buanglah sampah. Ini kesini sama nggak kira-kira? Ada apanya? Stop menghina. Oh ya, boleh dipisah. Ini apa nih? Stop mengejek. Oke, baik ya. Tadi kalian sudah menuliskan
aturan atau keyakinan kelas yang ingin kalian wujudkan di kelas ini. Sudah ditempel di depan dan ini sudah dikelompokkan berdasarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang mirip, yang sama, ya. Nah, Bapak akan bacakan beberapa. Yang barisan ini mengenai kebersihan, ya. Buanglah sampah pada tempatnya agar bersih dan nyaman. Terus jagalah kebersihan dan lingkungan sekitar. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini sudah betul, ya. Ini sudah dikelompokkan menjadi satu kelompok nih. Nah, tapi di sini Bapak lihat ada satu kalimat yang masih negatif, ada kata-kata negatifnya. Di sini tertulis, janganlah membuang sampah di meja. Nah, ini kira-kira negatif apa positif? Negatif. Negatif, ya, karena ada kata-kata jangannya. Jangan buang sampah di meja. Coba Bapak minta kalimat negatif ini dirubah menjadi kalimat positif. Jadi bagaimana? Yang ada hubungannya supaya gimana caranya agar meja itu terlihat bersih, tetapi tidak menggunakan kata-kata negatif. Bagaimana kira-kira? Jagalah kebersihan. Boleh, betul. Tadi apa ujian? Buang sampah pada tempatnya. Betul, ya. Itu masih bersifat umum. Coba bikin kata-kata lagi, bikin kalimat yang ada hubungannya dengan meja supaya mejanya terlihat bersih. Tapi jangan ada kata-kata jangannya dihilangkan. Bagaimana kira-kira? Jagalah kebersihan meja, bisa, ya. Jadi dia lebih fokus, lebih khusus ke mejanya supaya apa? Mejanya itu tidak dijadikan tempat sampah, ya. Dan mejanya juga tidak boleh dicoret-coret. Nih, kalau meja tempat kalian belajar ada coretannya, kelihatan bagus tidak? Tidak, ya. Nah, jadi harus dijaga dengan baik. Betul, ya, tadi sudah dirubah. Nah, berarti ini sudah ada 4 kategori. Berarti nanti kita akan buat 4 keyakinan kelas. Berarti kalau ini tentang kebersihan bisa kita rangkum nih menjadi satu kalimat, ya, yang bisa mencakup semua tentang kebersihan. Jadi bagaimana kira-kira katanya? Bagaimana? Jagalah kebersihan, ya. Itu maksudnya adalah umum. Berarti kita harus menjaga kebersihan di kelas kita. Ya, nah Bapak minta nanti tolong diketik, ya, dimasukkan ke sini keyakinan kelas yang kita buat bersama. Sebentar, Bapak siapkan dulu. Bapak minta 1 orang untuk ketik, siapa yang mau? Yusuf, boleh. Ambil kursinya, simpan di depan, ya. Kita akan rangkum di sini nih keyakinan kelas apa yang sudah kita buat. Diangkat, Su. Nah, ini nanti tinggal diklik aja 2 kali. Klik-klik gitu. Sampai terhapus, ya. Nah, sok duduk. Berarti kita sepakat, ya. Yang pertama ini jagalah kebersihan. Sok, silakan diketik. Jagalah kebersihan. Terus yang kedua, ini tentang belajar nih. Jadi ingin suasana belajar di sekolah ini merasa nyaman. Kira-kira bagaimana kalimatnya yang bisa mencakup semua ini, yang intinya tentang belajar yang baik? Bagaimana kalimatnya? Coba. Bagaimana? Belajarlah dengan baik. Ada lagi? Belajarlah dengan tertib dan nyaman, gitu, ya. Nah, boleh masukin, ya. Nah, kita sudah dapat, ya, ini 4 keyakinan kelas. Ini adalah yang sudah kita buat bersama. Dan nanti ini akan Bapak print, setelah itu ditandatangani oleh kalian sebagai bentuk atau wujud kalian siap melaksanakan 4 keyakinan ini, ya. Yang pertama apa ini? Yang sebelah kiri atas, jagalah kebersihan. Berarti kita semua harus menjaga kebersihan. Sebelah kiri atas, baca apa ini? Belajarlah dengan tertib dan nyaman. Berarti kalian harus belajar yang tertib, ya. Jangan ada yang asik sendiri, gitu, ya.
Yang bawah, sebelah kiri bawah, baca apa itu? Melaksanakan kewajiban dan murid. Melaksanakan kewajiban kalian sebagai murid. Yang sebelah kanan bawah, nah, menghargai sesama teman. Berarti kita tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli dan sebagainya. Ya, ini akan Bapak print dan nanti ditandatangan oleh kalian. Bisa tanda tangan? Bisa. Langsung aja. Oke, sudah ya. Kalian tadi sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama, sudah ditandatangan dan sudah ditempel di depan ya, di tempat yang mudah terlihat oleh semua murid yang ada di kelas 6 ini. Nah, berarti mulai sekarang kita harus mengikuti ya, melaksanakan keyakinan yang sudah kita buat bersama. Nah, untuk sekarang silakan kalian istirahat di luar. Sok silakan untuk istirahat di luar.